Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Selasa malam Rabu 25 Juni, malam ke-20 dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masail Al-Fiqhiyah, tentang permasalahan fikih yang ditulis oleh Imam Asy-Syaukani Al-Yamani, yang mana kita masuk kepada bab yang keempat, babul wudu, bab tentang permasalahan wudu. Maka sebelum kita masuk kepada permasalahan, dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. باب قضاء الحاجة عن التخلي على الستار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي مع التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة وعليه الاستجمار ثلاث أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتدبر الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام والملابسة لما له حرمة وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف وعدم الاستقبال والاستدبار القبلة وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها وتندب الاستعاذة عند الشروع والاستغفار والحمد بعد الفراغ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaukani rahimahullah, babul qada'il hajah ala al-mutakhalli al-istitar hatta yadma min al-ardi wal bu'du aw dukhul al-kanif wa tarkul kalam wal mulabasati lima lahu hurmah wa tajannubul amkinati allati mana takhalliya fiha syar'un aw 'arfun wa 'adamul istiqbal wal istidbar lil qiblah wa alaihi al-istijmar bi salasati ahjarin tahirah aw ma yaqumu maqamahu wa tandabu al-isti'adah inda syuru' wal istighfar wal hamd ba'da. Qala al-muallif rahimahullah, babul wudu, pembahasan tentang al-wudu. Dan permasalahan al-wudu, dia adalah mensucikan dari anggota badan kita yang disyariatkan oleh Allah. Meskipun tidak semua tubuh seperti mandi, namun dia disyariatkan di dalam agama ini. Dan untuk permasalahan wudu, barakallahu fikum, maka dia asasnya di dalam Al-Quran. Seperti Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka orang-orang yang beriman,
jika kalian qumtum ilas shalah. Maka di sini baqiya soal soal lugah Arabiyah. Hendak ya Sufyan, kalian berwudu di sini setelah salat ataupun sebelum salat? Sebelum. Bagaimana sebelum Allah menyebutkan di ayat idza qumtum ilas shalah dengan fi'lun madhi? Bagaimana jawabnya? Idza qumtum, maknanya di sini qumtum fi'lun madhi, jika kalian telah selesai dari salat. Fi'lun madhi bermakna mudhari'. Taib, hada aidha minal madhi bimakna al-mudhari' wa mithalu dzalik kama qala ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Kita baca Quran dulu baru beristiadah atau bagaimana? Di Al-Qur'an disebutkan fa idza qara'ta, jika kalian telah membaca Al-Qur'an maka beristiadah. Iya. Itu di Al-Qur'an seperti itu. Maka jawabnya sama. Fi'lun madhi menginginkan di sini fi'lun mudhari'. Maka seperti hadis kemarin, hadis Anas, idza dakhala ahadukumul khala falyasta'id billah minal khubsi wal khaba'is. Jika kamu mendatangi WC, maknanya telah masuk ke WC atau akan masuk? Jawabnya akan masuk. Begitupun di ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Makna idza qumtum arada bihil mudhari', bukan jika kamu telah melaksanakan salat, tetapi jika kalian hendak salat. Itu diartikan seperti itu. Apa yang dilakukan jika hendak salat? Awalan, maka di sini rukun dari wudu disebutkan di Al-Qur'an. Fagsilu wujuhakum, agar mencuci wajah kalian. Wa aidiyakum, dan kedua tangan kalian. Wamsahu biru'usikum, dan kalian mengusap dari kepala kalian. Wa arjulakum, dan juga kalian mengusap dari kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kepada ka'bain. Faksilu wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum. Maka di sini arjulakum masuk kepada wawu atifah dengan dicuci. Wamsahu biru'usikum dengan dibasuh kepala, bukan dicuci. Itu di dalam wudu. Maka di sini kaki masuk kepada domir mencuci. Jadi kaki dicuci dan kepala diusap. Adapun orang-orang Syiah maka mereka tidak mencuci kaki, tetapi diusap kaki. Karena kata mereka ayat seperti ini. Wa arjulakum ilal ka'bain, diusap kaki seperti kepala. Maka ini kesesatan dari mereka dalam segi fikih. Maka ini adalah ayat yang menjadi pedoman bagi kita di dalam pembahasan fikih permasalahan wudu. Maka qala al-muallif babul wudu, bab tentang wudu. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi orang-orang yang mukallaf. Makna mukallaf adalah orang-orang yang telah balik. Yajibu ala kulli mukallafin an yusammiya. Apa makna an yusammiya? Perlu diperhatikan kalimat yusammi adalah membaca bismillah. Ini yusammi. Maka dalilnya seperti hadis sembelihan yang muttafaqun alaih dari Anas, bahwa Nabi menyembelih kabshan, dabaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabshain amlahain akronain. Fakabbara wa yusammi. Maka Nabi bertakbir dan yusammi. Kalimat yusammi hanya bismillah.
Lalu bagaimana jika ditambah Ar-Rahman, Ar-Rahim? Maka bukan yusammi, dinamakan yubasmil, berbasmalah. Maka yusammi dengan bismillah, dengan nama Allah. Yubasmil, bismillahirrahmanirrahim. Maka ini yang diinginkan dengan permasalahan kita, an yusammiya idza dzakara, di saat dia ingat untuk membaca bismillah. Adapun pendalilan hadis pembacaan bismillah ini telah datang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah. Berkata Rasulullah, la salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkurismallah ta'ala alaih. Maka maknanya tidak dihitung salat bagi mereka yang tidak melaksanakan wudu, dan tidak dihitung wudu bagi mereka yang tidak membaca bismillah. Maka bismillah adalah rukun dari wudu, syarat diterimanya wudu. Maka hadis ini mahaluh, di sanadnya ada Ya'qub ibnu Salamah dari bapaknya. Maka Ya'qub ibnu Salamah majhul wa abuh majhul. Maka di sini fi sanadihi majhulan. Ya'qub majhul wa abuhu majhul. Namun datang riwayat-riwayat yang lain bisa naik kepada derajat hasan li ghairih paling sedikit. Wallahu a'lam. Maka hadis ini dijadikan oleh penulis pendalilan tentang wajibnya membaca basmalah. Maka ini adalah dari kewajiban-kewajiban seseorang di saat sedang wudu. Maka wudu itu ada perkara yang wajib dan ada perkara yang sunnah. Maka yang wajib di sini adalah dengan membaca basmalah. Wa yatamadmada wa yastanshaqa. Makna tamadmad adalah berkumur-kumur. Maka dia dari juga rukun. Wa yastanshaqa. Istinsyak maknanya menghirup air. Maka di saat kita memasukkan air ke mulut untuk berkumur juga memasukkan ke lubang hidung dari air. Dan ini pendalilannya telah datang di hadis yang muttafaqun alaih dari Humran Maula Utsman ibni Affan, hadis yang dijadikan rujukan, dan dia hadis yang muttafaqun alaih di Umdatil Ahkam, dan juga hadis Abi Hurairah. Maka di hadis Humran Maula Utsman yang menjelaskan bagaimana kewajiban-kewajiban dari berwudu, maka disebutkan perkara-perkara yang wajib di sini, bahwa Humran Maula Utsman melihat Utsman membawa tempat wudu seperti baskom, tempat air dan yang lainnya. Fa afraga ala yadayhi min ina'ihi. Maka dia mengeluarkan sedikit air dari baskom, dari ina. Fagosalahuma salasa marratin. Maka dikeluarkan air, dicuci tangan. Tsumma adkhala yaminuhu fil wadu. Maka setelah dicuci tangannya barulah masuk tangan kepada tempat untuk wudu. Tsumma tamadmada wastanshaqa wastansara. Di sini 3 perkara. Pertama, tamadmud maknanya adalah dalam keadaan berkumur. Wastanshaqa, kemudian menghirup air, ambil mulut berkumur, dan ambil untuk hidung, masuk ke hidung. Wastansara, maka makna istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung. Maka istinsyak memasukkan. Kalau dimasukkan tanpa dikeluarkan bagaimana? Maka dikeluarkan dengan istinsar namanya. Istinsyak memasukkan
air kepada hidung, istinsar mengeluarkan air dari hidung. Summa ghasala wajhahu salasan, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Maka ini pendalilan tentang wajah. Wa yadaihi ilal mirfaqain, dan kedua tangannya sampai kepada mirfaq siku. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian membasuh dari kepala. Summa ghassala kulli rijlin salasan, kemudian mencuci kaki 3 kali. Kemudian dia mengatakan, ra'aitu nabiyya tawadda nahwu wudu'i hada. Maka aku melihat Nabi wudu seperti ini. Maka ini wudu tanpa air keran. Dan ini lebih baik mengirit dan mendekati kepada sunnah. Maka ini poin pendalilan dari idada karo yatamadmado wa yastansyaqa. Maka tidak ditulis oleh penulis wastansaro. Lebih baik dia menulis istinsar, dikarenakan jika masuk air kemudian tidak dikeluarkan, maka bagaimana? Dan begitu pun di hadis Abi Hurairah, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi summa liyansur. Jika seorang dalam keadaan wudu, maka agar menjadikan air itu dimasukkan kepada mulutnya, hidungnya, summa liyantasir. Kemudian setelah itu dimasukkan ke mulut untuk bertamadmud dan dimasukkan ke hidung untuk istinsyak, kemudian dikeluarkan menjadi istinsar namanya. Maka inilah dari kewajiban wudu. Summa yagsila jami'a wajhihi, kemudian dia mencuci dari seluruh wajahnya. Dan ini tentunya pendalilannya tadi di Al-Quran, fagsilu wujuhakum, agar dia mencuci wajahnya. Lalu mana batasan wajah? Barakallahu fikum. Lihat mana batasan wajah. Apakah wajah itu bagaimana? Maka dari atas, dari mulai ubun-ubun timbul keluarnya rambut. Nah, di sini mulai dari sini wajah vertikal ke bawah sampai dagu. Jadi kalau dia tertutup dengan jenggot, ya itulah wajah. Seperti kita tertutup jenggot, maka harus sampai kepada dagu ini wajah. Ini dari segi vertikal. Dari segi horizontal, dari mulai tumbuhnya di sini rambut yang menjadi jenggot, mulai dari sisi kuping kanan sampai kuping kiri. Maka inilah wajah. Jika diputar, dia seperti oval wajah kita. Maka kita mencuci semuanya sampai dagu, meskipun dagunya penuh dengan janggut, maka dia harus terkena. Maka ini pendalilan di Al-Quran, fagsilu wujuhakum, dan tadi hadis Humran, summa yagsilu wajhahu, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Adapun permasalahan 3 kali, maka dia sunnah tambahan. Intinya 1 kali. Jika mau 3 kali, tambahan. Jika ada air banyak, alhamdulillah. Kemudian setelah mencuci dari wajah, dan tadi kami sebutkan bagaimana batasan wajah, maka disebutkan summa yadaihi ma'a mirfaqaihi, kemudian mencuci tangannya sampai kepada mirfaq. Apa mirfaq? Siku. Dan ini sesuai dengan Quran, wa aidiyakum ilal marafiq, dan cuci tangan-tangan kalian sampai kepada al marafiq. Dan makna al marafiq sampai kepada sikut-sikut kalian. Dan ini nas dari Al-Quran.
Dan juga hadis Himron Maula Utsman juga waksilu aidiakum ilal marafiq. Kemudian disebutkan di dalam matan summa yamsaha ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Dan di sini perlu diketahui sesuai dengan ucapan Allah wamsahu biru'usikum, bahwa masah adalah hanya kepala saja. Dan hadis Humron juga menjelaskan wamsahu biru'usikum, agar dibasuh, maknanya dilewati dengan air, bukan dicuci seperti keramas. Itu bukan wudu, itu mandi junub. Maka di sini wamsahu maknanya dari tangan kita ini diusapkan. Dan tentang permasalahan mana batasan dari kepala. Kepala adalah mulai dari, lihat ujung rambut tadi, kalau tadi wajah ditarik ke bawah, kalau ujung rambut ditarik ke belakang. Sampai kepada ada yang di belakang ini tulang menjorok ke dalam, itulah kepala. Dan kemudian berputar semuanya. Maka inilah kepala. Maka diusapkan kepala bagi laki-laki dari depan ke belakang. Kemudian di dalam hadis yang lain kemudian dikembalikan ke depan. Jadi begini, lihat wudunya, diusap ke belakang kemudian dibalikkan lagi. Apakah itu mengikuti rambut? Jawabnya tidak. Maksudnya kalau dia gondrong sampai sebahu, maka tidak sampai bahu. Atau perempuan yang rambutnya panjang sampai kepada misalnya belakang, sampai kepada pantatnya misalnya, ataupun kepada punggungnya, maka dia mengusap terus sampai rambut punggung. Itu mengusap rambut, bukan kepala. Jadi yang diinginkan kepala ya sudah, meskipun panjang rambutnya dari sini kepada belakang dikembalikan lagi. Dan antum lihat orang-orang awam piuk 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 hanya di depannya saja, iya, maka itu pun salah. Maka tidak ubun-ubunnya. Banyak antum melihat orang-orang awam bagaimana mereka mencuci kepala dengan ubun-ubun saja 3 kali. Iya apa tidak? Maka ini pun salah. Datang di hadis Ibni Abi Daud, diriwayatkan Abi Daud dan yang lainnya, wa yamsaha bi ra'sihi min awal mambati sya'r ila qafah faraja'aha, kemudian dikembalikan ke depan. Maka di sini dalilnya dari Al-Quran dan juga dalil di dalam hadis wamsahu biru'usikum dan hadis Humron tadi Maula Utsman yang kami sebutkan. Disebutkan summa masaha bi ra'sihi, maka selesai dari kepala. Dan tadi kami sebutkan bahwa kepala itu mengikuti kepala, bukan rambut. Bukan terus menyisir rambutnya sampai ke belakang, tidak. Dan juga cukup kepala dikembalikan lagi ke depan. Dan tidak diterima atau dohirnya tidak benar di saat kita hanya membasahi ubun-ubun. Seperti yang kita lihat orang-orang awam membasahi ubun-ubun. Tidak seperti itu. Kemudian disebutkan ma'a udunaihi. Jadi yang diinginkan kepala itu juga sekaligus tangannya melewati kepada telinga dan masuk kepada telinga, dan yang luar membersihkan dari daun telinga. Dan ini pendalilannya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dari Abi Umamah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, al-udunan minar ra's.
Dan hadis ini datang dari berbagai jalan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di Sahihah Al-Udunani minar ra's, bahwa dua telinga itu masuk kepada kepala dalam segi wudu. Maka di saat Allah berfirman wamsahu biru'usikum, maka basuhlah dari kepala kalian, maka masuk kepadanya telinga. Maka telinga masuk kepada permasalahan kepala. Wal udunan minar ra's, dan dua telinga dari kepala. Kemudian permasalahan kepala selesai dengan telinganya. Wa yujzi'u mashu ba'dihi wal mashu ala al-imamah. Maka diterima membasuh sebagian dari kepala dan juga membasuh tentang imamah. Jadi maksudnya bagaimana? Seseorang memakai imamah, apalagi orang pemula pakai imamah, 1 jam dia di depan kaca pakai imamah. Putar-putar, wah nggak bagus, balik lagi putar-putar. Setelah selesai melaksanakan al-imamah, kemudian dia harus wudu. Maka bagaimana di sini dia melepaskan imamah yang tadi sudah hampir 1 jam dipakai? Maka dikatakan tidak usah untuk dilepaskan imamah. Laksanakan, karena hadis ini hadis yang sahih dari Amr ibnu Umayyah ad-Damri. Dia berkata, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala imamatihi wa khufaihi. Bahwa aku melihat Nabi berwudu mengusap kedudukan kepala digantikan mengusap imamah. Jadi yang dilakukan kepada kepala seperti imamah, seperti dari belakang dari depan ke belakang kemudian dibalikkan lagi, maka seperti itu. Maka ini adalah sunnah dan silahkan antum mencobanya. Sehingga antum misalnya menggunakan imamah, kemudian butuh untuk berwudu, imamahnya jangan dilepas, tetapi dibasuh imamahnya. Maka hidupkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita. Maka selesai dari mashul imamah, bahwa dia juga dari sunnah. Summa yagsilu rijlaihi, kemudian mencuci dari kedua kakinya. Intabihu huna, ghuslu ar-rijl. Ar-rijl lazim bil ghusl. Wa dalil minal Qur'an wa arjulakum ilal ka'bain. Maka kaki-kaki kalian sampai kepada 2 mata kaki. Maka wajah pendalilannya seperti hadis Humran, di mana di hadis Humran disebutkan wa ghasala rijlaihi ilal ka'bain, sampai kepada 2 mata kaki. Maka di sini pertanyaan yang besar. Lalu bagaimana dengan ayat Al-Qur'an wa arjulakum ilal ka'bain? Bahwa 2 kaki kalian kepada ka'bain dicuci atau diusap? Jawabnya dicuci. Jika dikatakan subhat seperti orang-orang Asy-Syiah, walakin Allah yaqul wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kaif hada? Yakni ba'da al-masah bi ru'us wa dzukira biwawi huna wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian kepada mata kaki. Idan kadalika rijl bil masah. Fa ala hada haula asy-Syiah ar-Rafidah lam yughsiluna rujulahum walakin yamsah, diusap seperti kepala. Diusap saja tanpa dicuci. Maka ini adalah permasalahan salah kaprah.
dan gagal faham kepada Al-Quran. Bagaimana salah kaprah dari segi i'rab? Maka disebutkan di dalam Al-Quran, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Arjula di sini mansub. Maka arjula huna laisa majrur kama wamsahu bi ru'usikum. Bi ru'usikum ru'us majrur. Wa amma arjula huwa mansub li anna waw atifah ila al-ghusl. Kama fil ayah fagsilu wujuhakum wagsilu aydiyakum ilal marafiq. Waw huna waw atifah. Idan al-murad ghusl wajah wa ghusl aydiyakum. Mansub aydiyakum dicuci. Wa kadzalika wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka kaki kalian maktuf kepada wujuhakum, maktuf kepada aydiyakum, maka harus dicuci. Hada min haitsul lughah. Fa amma min haitsu Al-Qur'an mufassar bil hadis. Hada amrun tsani. Maka yang kedua jawaban kita kepada mereka orang-orang Syiah bahwa Al-Qur'an ditafsir dengan hadis. Maka di hadis Humran dan di hadis-hadis tentang wudu disebutkan wamsahu bi ru'usikum tsumma yagsilu arjulakum bil ghusl. Maka di sini menjadi pendalilan tentang permasalahan kaki itu di dalam hadis dicuci, bukan dibasuh, bukan diusap. Maka ini dari kaidah ayat ditafsirkan dengan hadis. Dan juga masuk kepada kaidah i'rab wa arjulakum ilal ka'bain, masuk kepada ma'tuf wujuhakum dan aidiyakum. Bukan wamsahu bi ru'usikum, bukan kepada ru'usikum, karena kalau kepada ru'usikum dia akan majrur. Bi ru'usikum, ru'usikum majrur bil ba, wa arjulakum bukan arjulikum. Maka inilah dari permasalahan kaki terjadi perbedaan dari segi fikih dengan orang-orang Syiah. Maka Ahlus Sunnah mendekati yang benar, dekat kepada dalil. Dan begitupun di hadis yang diriwayatkan Nu'aim ibni Abdillah al-Mujmir, aku melihat Abu Hurairah yatawadda, summa ghasala rijlahu al-yumna hatta asra'a fis-saq, bahwa aku melihat Abu Hurairah mencuci kaki kanannya dan kirinya sampai mendekati kepada betis. Maksudnya di sini yang menjadi poin pendalilan, Abu Hurairah memahami dengan mencuci, bukan dengan mengusap. Maka ini makna dari tsumma yagsilu rijlaihi ma'al ka'bain, bersamaan dengan ka'bain, dan ka'bain adalah kedua mata kaki. Dan perlu diperhatikan, jangan lupa juga yang di belakang kaki. Antara dua mata kaki yang di belakang, apa namanya, aqab. Maka kalian pun harus mencucinya, karena telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, wailun lil aqabi minan nar, kecelakaan yang besar bagi mereka yang berwudu terburu-buru sampai yang paling belakang dinamakan tumitnya. Apa bahasa Indonesia? Antara dua ka'bain yang belakang, maka itu dinamakan ka'bain. Maka kata Nabi, wailun lil aqabi minan nar, afwan, al aqab, akhir dari kaki. Maka di sini harus dicuci juga, jangan sampai tertinggal, karena ada ancaman wailun, ancaman keras bagi mereka orang-orang yang bermudah-mudahan dalam melaksanakan wudu sehingga tertinggal dari aqab.
Dan makna aqab adalah akhir dari tungkai. Nah, ini baru dapat sekarang, tungkai. Tungkai dari kaki. Kemudian disebutkan walahul mashu alal khuffain, dan diperbolehkan juga untuk mengusap khuffain. Mana dalilnya? Telah lewat di hadis tentang imamah tadi, bahwa aku melihat, kata sahabat, Nabi mengusap kepalanya yang ada imamahnya dan khuffain, kakinya yang ada khuf. Apa makna khuffain? Khuffain adalah sepatu dari kulit yang dipakai untuk di dalam rumah, untuk menjaga dari dingin. Yang mana khuffain ini menutupi kaki. Dan ini terjadi seperti di negeri Arab ataupun bahkan di negeri yang bersalju untuk menutupi kaki kita. Dan juga para ulama menghukuminya sama dengan jawrabain. Ma makna jawrabain? Kaos kaki. Waktu kami pergi ke Yaman, maka kami pun memahami dari hadis-hadis tentang asbigul wudu bil makarih, keutamaan orang-orang yang menyempurnakan wudu dalam keadaan dingin. Kita di Indonesia alhamdulillah, terutama di Dharmasraya dan Sumatera, mau mandi jam 12 malam, apalagi wudu jam 3, wudu sholat malam, biasa. Namun di Yaman ada musim dingin, terutama di daerah utara seperti di tempat kami dulu, Damaj, tempat Syekh Mukbil, dan Son'a, dan Zamar, dan Yarim, dan daerah-daerah yang tinggi, murtafi'ah jiddan, fahatta waqa'at as-sald, sampai air itu menjadi es. Maka di saat mau wudu fajar, dibuka keran, enggak mengalir. Padahal tangki penuh. Kenapa? Tangkinya jadi es. Jadi kalau orang Indonesia gampang, tinggal aja dicampur sama gula sama teh, jadi es teh. Orang-orang Yaman tidak minum es teh, mereka hanya minum es panas, teh panas. Lam ya'rif es teh. Maka di sini, di saat mereka wudu, dibuka keran tidak mengalir. Setelah dipukul-pukul dan dihangatkan, barulah mengalir. Kemana airnya? Jadi es. Tidak mengalir. Maka pada saat itu dingin. Maka disinilah hadis-hadis tentang keutamaan orang-orang yang berwudu dalam keadaan dia itu benci air, kemudian dia melengkapinya wudunya dengan sempurna, dingin, maka pahalanya besar. Dan begitu pun kami dulu diberitahu membeli khuffain di Yaman kalau sudah sampai. Kita beli, alhamdulillah. Pada saat itu harganya 200. Maka kita memakainya. Dan di sini nanti ada fikih bagaimana memakai khuffain. Yang jelas khuffain itu bagaikan kaos kaki, namun dari kulit, lebih kuat daripada kaos kaki yang dari kain, cepat bolong. Kalau khuffain dari kulit. Alhasil di sini ada fikih yang khusus, permasalahan tentang bolehnya membasuh atau mengusap al-khuffain. Mana dalilnya banyak. Hadis yang muttafaqun alaih, bahwa Hammam ibnul Harith melihat Jarir ibni Abdillah bala summa tawadda'a wa masaha ala khuffain au khuffaihi summa qama fa shalla fasu'ila faqala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hada. Bahwa Jarir ibni Abdillah al-Bajali, di saat dia itu kencing berarti batal wudunya. Maka kemudian dia berwudu seperti semua anggota badan untuk berwudu, kepala, tangan, wajah, pas sampai kepada kakinya dalam keadaan menggunakan khuf tadi, sepatu yang tipis dari kulit. Dan ini bisa dimasukkan kepada sepatu boot, sepatu yang tebal bisa. Maka biasa dipakai di rumah karena dingin. Maka dilihat bahwa
Jarir hanya mengusap sepatunya. Dan begitu pun hukumnya sama kepada sepatu lars yang panjang. Seperti sepatu tentara, sepatu polisi. Maka ini hukumnya sama. Maka diusap kemudian dalam keadaan sholat dengannya. Maka ditanya apakah itu dari sunnah? Dijawab, na'am, ini adalah sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini perlu diperhatikan, kita mengamalkan sunnah ini terutama di Arab karena memang dingin. Adapun di Damasraya sekarang atau di Riau ataupun di mana-mana di kebanyakan pulau Sumatera panas. Jakarta juga panas. Maka tidak banyak orang menggunakan kaos kaki di dalam rumah. Sehingga prakteknya hadis seperti ini jarang. Namun ini di negeri Yaman, terutama Fishimal, di negeri Yaman Utara, seperti dataran tinggi, di Son'a, di tempat-tempat yang tinggi, Damar, maka mereka menggunakan hukmu al-khuffain. Faidan baqiya masalah. Meskipun kita tidak melaksanakannya, tapi ilmu butuh untuk mengetahuinya. Maka tidak apa-apa kita bahas. Bagaimana syarat seseorang dalam berwudu mengusap khuffain? Maka jawabnya, dia harus bersuci dahulu. Maksudnya bagaimana? Di saat dia ingin memasukkan khuffain ataupun kaos kaki, dia wudu dulu, dibuka semuanya. Jadi kakinya terbuka. Kemudian dia berwudu yang sempurna sampai kakinya dicuci. Kemudian setelah selesai barulah dia memakai khuffain atau sepatu lars tinggi ataupun kaos kaki yang tinggi. Maka kemudian setelah itu dia bisa berwudu hanya dengan mengusap. Maka setelah itu misalnya 2 jam dia kencing, maka tangannya berwudu, dibersihkan wajah, kepala dibasuh, pas kaki hanya diusap di atas khuffainnya saja. Fahimtum? Lalu mana dalilnya? Bahwa syaratnya harus dalam keadaan dia itu tadinya dimasukkan dalam suci. Bahwa Nabi di saat melaksanakan wudu, maka dia mengusap kepala, kemudian ingin mengusap kakinya. Datanglah sahabi Al-Mughirah ibnu Syu'bah ingin melepaskan sepatu bot Nabi. Maka dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, da'huma, biarkan, jangan dilepas. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena aku memasukkan tadi kakiku menggunakan khuffain dalam keadaan suci. Maka di sini syarat jika ingin melaksanakan sunnah khuffain ataupun menggunakan sepatu yang di atas mata kaki, ini syaratnya juga harus di atas mata kaki. Kalau kita pakai sandal tidak boleh untuk mengusap sandal karena mata kaki kita terbuka. Khuffain adalah kriterianya menutup mata kaki seperti sepatu yang di atas, seperti menutup mata kaki sepatu tentara dan yang lainnya. Maka ini hukum dari khuffain seperti sepatu tentara yang menutup kedua mata kaki. Maka di sini permasalahan fikih mengusap ini tadi syaratnya apa? Harus dia itu memasukkannya dalam keadaan tahir. Maka setelah 2 jam dia kencing atau maaf keluar angin, maka butuh wudu kembali, hanya berwudu tangan, istinsyak, tamadmud, adapun kaki tinggal diusap. Maka tidak dingin. Kemudian yang kedua dari syaratnya dihitung sampai berapa hari. Ini pun ada fikihnya. Maka yumsahu al-mukim yaum wal laylah. Maka untuk orang yang mukim 1 malam atau siang dan malam 24 jam. Adapun untuk yang musafir 3 hari siang dan malam. Berarti 24 kali 3 berapa? Nah itulah.
Berapa? Maka 3 hari 3 malam. Mana pendalilannya? Banyak. Di dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Shuraih ibni Hani, aku mendatangi Aisyah dan aku menanyakan tentang masah alal khufain. Maka dikatakan oleh Aisyah agar menanyakan Ali radhiyallahu anhu. Maka akhirnya menanyakan kepada Ali dan dikatakan fa innahu nabi kana yusafiru faja'ala thalathati ayyam wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailah lil mukim. Maka untuk orang yang tinggal, maksudnya mukim, tidak safar, paling banter 1 hari 1 malam. Jadi jika kalian nanti diaman dingin 1 hari 1 malam, udah dibuka. Jangan kalian terus pakai seminggu. Juga bau busuk dari kaos kakinya ataupun khufnya. Dibuka sehari semalam, dihitung 24 jam. Adapun jika musafir seperti pergi ke tempat, maka boleh dipakai hanya sekedar wudu diusap 3 hari 3 malam. Maka ini dari fikih bagaimana tentang permasalahan mengusap dari khufain. Wala yakunu wudu'an syar'iyan illa binniyah li istibahati shalah. Maka di akhir disebutkan tidaklah wudu itu dalam keadaan syar'i diterima kecuali dengan niat, dan ini hadisnya ma'ruf seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa segala sesuatu ibadah itu harus dengan niat, dan seseorang diterima amalan-amalannya tergantung dengan niatnya. Maka inilah dalam permasalahan al-wudu. Dan penulis menyebutkan di sini perkara-perkara yang wajib dalam permasalahan wudu. Yajibu ala kulli mukallafin an. Maka wajib bagi seorang mukallaf untuk melaksanakan rukun-rukun tadi dengan dalil Al-Quran juga. Adapun di pelajaran yang akan datang nanti mustahabbat al-wudu. Mustahabbatul wudu maknanya apa-apa yang berhubungan dengan sunnah-sunnah wudu. Maka ini hanya sunnah bukan rukun. Tetapi yang pertama tadi rukun kewajiban wudu yang disebutkan di Al-Quran itu harus dipenuhi. Mulai dari basmalah dan seterusnya. Maka ini yang bisa kita berikan karena sudah masuk kepada adzan Isya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi